Mister hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Semangatnya cukup luar biasa. Sore hari ini, Mister hadir di sini untuk sosialisasi budaya positif di SD ICT Al-Abidin. Langsung saja kita mulai acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SD ICT Al-Abidin Surakarta kepada Miss Arya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa. Hari ini akan disampaikan oleh Miss Ana apa yang sudah beliau dapatkan selama mengikuti program guru penggerak angkatan 8 Kota Surakarta. Dan yang kedua, sholawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada suri tauladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua berkumpul hari ini di sini, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa ikut belajar, ikut belajar dari Miss Ana yang mulai dari bulan hampir 2 bulan ini Miss Ana sudah mendapatkan pembelajaran di modul 1.1 sampai modul 1.4 dan hari ini akan beliau bagikan bersama-sama kepada kita guru-guru di SD ICT Al-Abidin apa yang beliau dapatkan terkait dengan budaya positif yang nantinya bisa kita implementasikan pada pembelajaran pada program-program sekolah di SD ICT Al-Abidin. Saya rasa dengan adanya nanti diseminasi ini harapannya kita semua bisa. Kalau Miss Ana dapatnya 2 bulan panjenengan nanti langsung disampaikan intisarinya disampaikan intisarinya yang nantinya tadi oleh Miss Ana 2 bulan langsung panjenengan dapatkan hari ini dapatkan hari ini. Apa-apa saja yang akan disampaikan nanti harapannya kita semua bisa fokus untuk mendengarkan. Apa yang penting kita catat dan apa yang penting nanti kita bisa terapkan dalam pembelajaran kita. Terutama tadi budaya positif budaya positif ini harapannya semakin mampu membuat citra SD ICT Al-Abidin ini menjadi sekolah yang berpihak pada murid, ramah anak, kreatif dan juga inovatif dalam pembelajaran sehingga nanti anak-anak kita semakin senang untuk belajar di sekolah, semakin senang untuk belajar dengan Miss dan Misternya. Tidak ada rasa takut dan cemas saat belajar di sekolah karena kita semua guru-guru yang mempunyai bekal bagus dalam pembelajaran. Kita membiasakan anak-anak untuk tadi punya karakter yang bagus budaya-budaya yang positif yang kita tumbuhkan di sekolah kita di SD ICT Al-Abidin Surakarta. Tidak berlama-lama karena nanti Miss Ana akan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan tadi pembelajaran di modul 1.1 sampai 1.4. Untuk itu terima kasih kepada Miss Ana yang nanti akan membagikan tadi cerita bagaimana menjadi guru yang hebat dengan menerapkan budaya positif di SD ICT Al-Abidin. Cukup sekian, nanti langsung akan dipegang oleh Miss Ana sesi ini. Saya selaku kepala sekolah tadi mengajak bersama-sama untuk kita semua bisa mengikuti
diseminasi yang akan disampaikan oleh Miss Ana ini dengan sebaik mungkin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Aya atas sambutannya. Sebelumnya supaya tidak tegang ya, ketika saya bilang satu, ya nanti silakan Mister tepuk satu. Kemudian kalau saya bilang dua, tepuknya dua. Kemudian kalau tiga, satu, dua, tiga. Yang mana ya? Kemudian kalau empat, gitu. Kalau lima, oke, bisa ya? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga, tepuk lima. Dan marilah kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk Miss Ana Nur Hasanah. Terima kasih, Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Miss Aya selaku kepala sekolah yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk bisa melakukan diseminasi budaya positif dari modul 1.1 sampai 1.4 pada kesempatan pagi hari ini dan memberikan banyak sekali ilmu bagi saya, karena salah satu motivasi saya untuk mengikuti guru penggerak kemarin juga karena motivasi dari Miss Aya juga Miss. Kemudian terima kasih juga pada rekan guru-guru hebat semuanya, Mister yang sudah bersedia hadir untuk kita nanti bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah. Di sini nanti saya tidak bermaksud menggurui ataupun lebih tahu karena sebenarnya apa yang saya sampaikan nanti sebenarnya bisa jadi teman-teman itu sudah melaksanakan atau bisa jadi sudah paham sekali gitu ya, tapi mungkin ada juga yang belum tahu, oh ternyata teorinya seperti itu, oh ternyata ada tahapan yang saya kebalik atau seperti apa gitu ya. Nah nanti kita saling berkolaborasi, saling sharing gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini nanti saya akan menyampaikan ilmu yang sudah saya dapat selama mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, khususnya di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Gitu ya, langsung saja selanjutnya. Nah, kita tahu ya teman-teman, bapak pendidikan kita siapa? KHD. Ayo KHD singkatan dari apa? Ki Hajar Dewantoro. Iya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantoro itu tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat gitu ya yang ada pada diri kita dan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya dia, baik dia sebagai manusia biasa maupun sebagai anggota masyarakat. Kodratnya ya, sesuai kodratnya ada kodrat alam dan kodrat zaman. Nah sama seperti hadis ya dari Ali bin Abi Thalib, ada yang ingat hadisnya artinya saja ya? Miss Albi mungkin. Iya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Ini relevan sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Bahkan Ali bin Abi Thalib itu kan hidupnya jauh ratusan tahun sebelum Ki Hajar Dewantoro, dan itu masih relevan dengan pendidikan sampai saat ini. Gitu ya. Kemudian, nah hal-hal yang akan saya sampaikan terkait budaya positif ya, konsep intinya yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tepuk satu. Oke, terima kasih ya. Oke, nah kemudian penjelasan dari masing-masing item itu, perubahan paradigma baru. Nah, di sini kita masuknya ke kurikulum apa Bapak Ibu, Mister? Kurikulum Merdeka, Nah, kurikulum Merdeka itu yang bagaimana sih, atau pembelajaran dengan paradigma baru itu yang bagaimana gitu ya? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi, menuntun segala kodrat murid gitu ya, dengan menyediakan lingkungan belajar yang aman,
nyaman, kemudian siswa itu mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi perubahan paradigmanya seperti itu ya. Jadi pendidikan sekarang itu berpihak pada murid, menghamba pada murid, istilahnya seperti itu. Meskipun sebenarnya berbagai perubahan kurikulum itu selalu diiringi dengan pernyataan seperti itu ya. Masih ingat kita dulu kurikulum 2013 juga berpihak pada murid gitu ya. Nah sekarang juga seperti itu. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, perubahan kurikulum itu tidak akan signifikan ketika kita sebagai gurunya itu tidak mengubah paradigma kita sebagai guru gitu ya. Kalau kita ngajarnya masih teacher center saja ya, berpusat pada guru, nah itu berarti kita belum sepenuhnya berubah paradigmanya seperti itu. Jadi yang harus diubah juga diri kita sebagai guru. Nah, ini profil pelajar Pancasila ya, ingin dicapai dan menjadi tujuan pendidikan dari kurikulum kita saat ini yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini untuk profil pelajar Pancasila ada lagunya ya, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, oke. Nah sekarang berpasang-pasangan, coba kita mau main sebentar. Silakan cari pasangan. Putra dengan putra ya. Saya tidak punya pasangan. Ya, sudah dapat pasangan? Saya tidak punya pasangan. Dari Bisa pakai atau mungkin. Oke. Salah satu menggenggam mengepalkan tangan seperti ini. Yang satu berusaha untuk membuka sekuat-kuatnya. Nah, tentukan dulu timnya siapa yang mengepalkan tangan. Aku tak manipulasi, guys. Aku manipulasi. Kalau punya pasangan, bisa sendiri. Boleh kanan, boleh kiri. Ya, oke. Siap? Satu, ketika hitungan 3 berarti silakan temannya berusaha membuka. Yang mengepalkan tangan harus silakan satu. Yang mengepalkan saya. Siap? 1, 2, 3. Kepalkan tangannya yang dibuka. Yang membuka kepalkan tangannya. Ada yang berhasil membuka kepalkan tangannya. Pakai uang 10.000 Coba kasih uang 20.000 lah bukan lebar. Oke. Yang berhasil membuka kepalkan tangan temannya siapa? Syukur sudah berhasil. Lari. Ada yang tidak berhasil ya? Banyak yang tidak berhasil. Oke. Miss Kanti tadi yang mengepalkan apa yang buka? Yang buka. Apa yang Miss Kanti rasakan ketika membukanya? Jari bagian kiri kayak terjepit gitu. Kira-kira ada pengalaman? Oh jangan. Dia udah sarapan. Saya ya sarapan tapi dikit. Iya, jadi Miss Kanti menyampaikan, Miss Kanti kan berusaha membuka kepalkan tangan. Ternyata ada perlawanan dari Miss Salwa. Yang mengepalkan tangan, Mr. Jo atau Mr. A? Coba Mr. A disampaikan tadi ketika berusaha dibuka Mr. Jo, apa yang dilakukan? Mempertahankan diri dengan segala mungkin dengan sedikit rasa sakit dan jalan. Masya Allah.
yang buka kan juga berusaha sekuat tenaga untuk buka ya. Berarti yang kontrol untuk dia tetap berusaha membuka itu dirinya sendiri apa orang lain? Dirinya sendiri ya. Jadi sebenarnya posisi kontrol itu ada pada diri kita, gitu ya. Kemudian, nah ada beberapa miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa tuh? Ilusi bayangan ya, atau ya gambaran gitu ya. Ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, ini beberapa miskonsepsi ya dari teori kontrol. Nah, ini kita harus berusaha mengubah ya paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya itu contohnya yang pertama itu realitas atau kebutuhan sama. Nah, kadang kan kita berdiri ya, bodoh-bodoh harusnya pagi itu bisa apa istilahnya sudah sarapan semua gitu ya. Nah, tetapi ternyata realitasnya itu ternyata tidak bisa semuanya pagi itu sudah sarapan gitu ya, siap ngajar, ternyata seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya bahwa setiap orang itu pasti memiliki gambaran yang berbeda, pasti gitu ya. Jadi misalnya Miss Dian melihat yang di atas ini sebagai apa, Miss Dian? Kupu-kupu ya, di atas ini sebagai kupu-kupu. Misal Miss Sheila melihat ini sebagai apa, Miss Sheila? Bunga. Nah, Miss Apri melihat ini sebagai apa, Miss Apri? Roti. Sehingga kan kadang ketika kita melihat sesuatu hal gitu ya, menurut orang lain itu A, tapi ternyata menurut kita B gitu ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa ya. Bisanya kemudian kita harus kontrol. Ketika kita misalnya apa ya, gentong itu apa ya? Kata motor gitu ya, bahwa harus orang itu harus berpandangan sama dengan kita. Nah, untuk bisa mengontrolnya, kita itu bisa punya posisi kontrol yang bagus. Kita itu harus memahami ya bahwa pandangan orang lain tentang dunia itu pasti berbeda dengan kita. Itu ya. Nah, kemudian ketika kita melihat perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, nah kita juga harus bisa mengontrol. Oh, mungkin dia melakukan hal itu ada alasannya, gitu ya. Jadi dengan adanya teori kontrol ini bisa istilahnya mengubah perilaku kita seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kita bisa menerapkan posisi kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita harus punya posisi kontrol juga bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya. Jadi kita harus sama-sama gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ada nih yang sudah menerapkan kalau bujukannya gagal dipaksa, mau nggak gitu ya. Nah, di sini agar tidak terjadi hal seperti itu, kolaborasi dan konsensus. Kolaborasi itu kerjasama ya, konsensus itu kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah. Nah, kalau posisi seperti ini kita harus punya posisi kontrol, model berpikirnya harus menang gitu ya. Jadi tidak ada yang dikalahkan gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang disiplin. Kalau menurut panjenengan ketika mendengar kata disiplin, yang terlintas apa? Disiplin. Tanpa melihat ini, kira-kira on time, tertib, apa lagi? Sesuai, ya. Iya. Jadi kalau kita memaknai biasanya disiplin itu dengan on time, sesuai, teratur, tertib gitu ya. Jadi, nah ternyata di sini makna disiplin itu asal katanya dari disiplina yang artinya belajar. Nah,
begitu sudah merdeka, kita itu harusnya punya disiplin diri yang kuat. Tapi kalau kita sendiri belum punya disiplin yang kuat, berarti kita sebenarnya belum merdeka yang sesungguhnya. Karena merdeka bukan dari penjajahan ya, tetapi di sini adalah kemerdekaan kita sebagai manusia itu ketika kita sudah mempunyai disiplin diri yang kuat. Nah, sebagai pendidik, kita tidak hanya sebagai pengajar ya, tetapi kita sebagai pendidik, tujuan kita ini adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri gitu ya, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bisa membedakan ya, motivasi intrinsik itu internal, kalau ekstrinsik itu dari luar, eksternal. Nah, oke. Nah, di sini disiplin adalah yang dimaksud adalah disiplin positif ya, yaitu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ya. Jadi tanpa penghargaan, ketika kita mau mendisiplinkan murid tanpa reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, mungkin kita yang masih sering kita terapkan dengan imbalan ya. Ketika murid kita tertib, kita kasih bintang, kita kasih senyum, kita kasih suatu reward hadiah ya, nanti ketika di akhir pembelajaran itu kemudian kita berikan apresiasi sesuatu hadiah gitu ya. Nah, ternyata ketika itu kita terapkan, itu tidak membentuk disiplin positif pada anak karena itu sifatnya ekstrinsik gitu ya. Jadi itu hanya sifatnya sementara saja, sedangkan kita sebagai pendidik itu nanti tujuannya adalah membangkitkan motivasi intrinsik. Nah, di sini berarti nanti kita harus selesai dulu dengan diri kita gitu ya. Oke. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini sifatnya universal gitu ya. Jadi nanti ketika kita merumuskan keyakinan kelas itu nilai yang digunakan adalah nilai-nilai universal gitu ya. Nah, contoh nilai kebajikan itu tadi ada profil pelajar Pancasila. Kemudian juga di sini ada contoh proyek nilai-nilai kebajikan: peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, rajin, integritas, kebahagiaan. Sudah bahagia belum, Mister? Sudah, alhamdulillah. Keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, dan sebagainya. Ini ya contoh-contoh nilai kebajikan yang bersifat universal. Oke. Nah, kemudian selain tadi disiplin positif, kemudian juga nilai-nilai kebajikan, kita sekarang belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih gitu ya? Itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya apa, Miss? Bertahan hidup itu contohnya apa ya? Makan, minum, punya tempat tinggal gitu ya. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Contohnya Miss Alfi langsung senyum. Sudah punya cinta dan kasih sayang, Miss Alfi sudah terpenuhi. Kasih sayangnya dari orang tua, dari saudara, dari suami atau istrinya yang sudah punya, yang belum semoga segera punya ya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ternyata manusia itu punya kebutuhan penguasaan, menguasai atau merasa hebat, merasa ingin dihargai. Nah, itu ternyata kebutuhan penguasaan. Jadi misalnya kita punya teman, ketika atau anak ya, anak kita itu ketika melakukan sesuatu kemudian dia bilang, nah Miss, saya hebat kan Miss? Oh, saya bisa ngalahin Miss loh gitu.
itu adalah contoh kebutuhan penguasaan. Jadi kayak kebutuhan berkuasa, dia merasa lebih dari orang lain. Kebutuhan mendapatkan pengakuan itu adalah penguasaan. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Jadi kadang kan kita ketika ada peraturan itu kan kadang kita rasanya pengen enggak pengen menaati peraturan ya. Peraturan ada untuk dilanggar. Betul apa betul? Ya, kan kita sering mendengar seperti itu. Semoga yang di sini enggak ya, termasuk saya. Semoga tidak. Nah, ternyata manusia itu punya kebutuhan kebebasan ya. Nah, di sini nanti kita itu sebagai pendidik juga harus bisa mengidentifikasi mana kira-kira kebutuhan saya yang belum terpenuhi dan bagaimana caranya supaya saya bisa memenuhinya. Karena kalau satu unsur itu tidak terpenuhi nanti akan menyebabkan adanya penyimpangan perilaku atau ketimpangan dalam berperilaku. Ada sesuatu hal yang membuat tidak nyaman ketika berperilaku gitu ya. Nah, kemudian adalah kebutuhan kesenangan. Kita mungkin melihatnya di sini ketika kita ngajar anak-anak itu kalau belajar maunya senang-senang saja, iya apa enggak? Nah, tapi ternyata kita sebagai orang dewasa juga punya kebutuhan kesenangan. Siapa yang bisa mencontohkan kebutuhan kesenangan ketika ke mall? Iya, ke mall ya. Ke mall, apa lagi? Mr. Joe pikniknya hanya ke mall. Kalau yang miss-missnya malah jangan-jangan naik gunung ya. Oh ya, rebahan di rumah. Iya, ternyata kebutuhan kesenangannya macam-macam. Ada yang ke mall, ada yang rebahan di rumah, ada yang apa lagi? Check out ya, ini ibu-ibu ya. Asal Shopee Pay-nya full itu senang banget gitu ya. Segala masalah hilang ya nanti ya. Iya, nah ini harus terpenuhi gitu ya. Nah, untuk perilaku manusia sendiri ternyata ada 3 hal yang mendasari gitu ya motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ketika kita nggak tertib, misalnya datang ke sekolah terlambat, kita kan nggak nyaman kalau diingatkan kepala sekolah gitu ya. Nah, jadi kita berusaha, pokoknya aku harus datang tepat waktu, nanti ditegur miss saya nggak mau ah. Nah, itu salah satu contoh menghindari ketidaknyamanan. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Makan isu gitu ya, berangkat pagi untuk mendapatkan TOT, ternyata hanya sekedar untuk mendapatkan TOT gitu ya. Nah, kalau hanya seperti itu berarti motivasi diri kita itu masih motivasi ekstrinsik ya, belum motivasi intrinsik. Jadi kita masih melakukan segala sesuatu itu karena ingin dapat penghargaan atau untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, yang diharapkan adalah motivasi perilaku yang ketiga atau motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang merdeka yang kita inginkan ya, kalau murid-murid ya yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Ketika murid kita berangkat sekolah disiplin, tepat waktu, kita juga tepat waktu, itu sebenarnya kita sedang menghargai diri kita sendiri gitu ya. Karena berarti kita memang, saya memang bisa berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya diharapkan ya. Tapi kalau kita motivasinya tadi masih untuk TOT atau ya tunjangan yang lainnya, itu berarti kita masih belum mempunyai motivasi intrinsik. Dan dari hasil penelitian ketika anak itu diberikan reward untuk kemudian setiap hasil yang mereka dapatkan, ternyata kreativitas mereka menurun dibandingkan anak yang tidak diberikan reward tetapi malah diberikan tekanan-tekanan yang lain gitu ya. Jadi korelasinya gini, ketika anak yang ketika anak yang berbeda diberikan tugas yang sama, yang satu diberikan reward, yang satunya enggak, dalam jangka waktu penelitiannya lebih dari 1 bulan sampai 3 bulan ya, lebih yang jangka waktu penelitiannya lama, itu ternyata kreativitas dari anak yang diberi reward itu berkurang atau bahkan stagnan. Dia kemudian ketika tidak ada reward, dia tidak mau berkreativitas lagi. Tapi anak yang dari awal tidak diberikan reward,
dia ternyata motivasi intrinsiknya lebih terbangun karena dia melakukan itu dengan kesadaran diri gitu ya. Jadi nah ini yang diharapkan pada diri kita, dan kita sebagai pendidik berarti harus memulainya ketika kita ingin menerapkan nilai-nilai ini pada siswa-siswi kita gitu ya. Nah sekarang ini ya kita mengenal adanya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang bisa mencontohkan hukuman itu contohnya seperti apa? Memukul. Jadi misalnya tahu-tahu baru bermain tiba-tiba dipukul gitu ya. Terus setelah memukul, misalnya ada anak memukul temannya, gurunya terus tahu-tahu sudah kamu keluar sana. Nah itu contoh hukuman ya. Awalnya nggak dikasih tahu dulu, tiba-tiba disuruh keluar. Nah itu contoh hukuman ya. Tidak terencana atau tiba-tiba. Nah murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Psikis berarti bisa berupa dari verbal ya. Jadi memang kita harus senantiasa berdoa gitu ya. Semoga Allah menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati anak-anak kita ataupun sesama rekan guru gitu ya. Jadi hukuman ini bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Fisik contohnya ya disuruh berdiri, kalau zaman dulu mungkin disuruh berdiri di depan kelas selama pelajaran itu ya. Nah itu yang nggak boleh ya. Kemudian bedanya dengan konsekuensi apa? Nah kalau konsekuensi itu sudah dua arah ya, dua arah. Jadi murid itu tahu gitu ya, dia tahu apa yang harusnya dia lakukan ketika dia sudah berbuat salah gitu ya. Jadi sudah ada kesepakatan di awal gitu ya, bahwa nanti kalau berbuat kesalahan nanti akan ada akibatnya seperti ini. Jadi konsekuensi itu seperti itu. Nah kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Sopo Bimo melakukan pelanggaran, sudah melakukan kesepakatan yang sudah disepakati apa belum, sudah menjalankan konsekuensinya apa belum. Itu adalah konsekuensi, dan ini murid tetap dibuat tidak nyaman. Sama seperti kita ketika kita istilahnya diberi konsekuensi dari apa yang sudah kita lakukan, itu juga sebenarnya pasti kita tidak nyaman meskipun kita tetap melakukannya gitu ya. Nah kemudian ada istilah baru ya, mungkin yang panjenengan dapatkan di sini, ada restitusi ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dia bisa memperbaiki kesalahannya. Nah dan di sini merupakan proses kolaboratif ya antara guru dengan murid itu untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh murid, dan di sini guru sebagai penuntunnya saja, nah, dengan berbagai pertanyaan pemantik. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke. Ya. Nah, di sini ada posisi kontrol guru. Ada di posisi mana kira-kira panjenengan semuanya? Ada pemberi hukuman, ada teman, ada pembuat merasa bersalah, ada pemantau, dan ada manajer. Miss Kanti teman. Oke, ada yang lain? Saya pemantau. Manajer. Oke, dia sudah jadi manajer. Ada yang lain? Pemantau. Pemantau. Ada yang lain? Ada yang pemberi hukuman, ada yang membuat merasa bersalah. Nah, belum. Ya, pembuat merasa bersalah. Oh, saya sendiri juga masih ini ya teman-teman, masih belajar ternyata. Oh iya, posisi saya masih salah ya ketika dengan anak-anak, dan itu diperlukan proses belajar yang terus-menerus ya. Jadi ketika kita dapat masalah dari murid kita, itu sebenarnya malah kita bersyukur karena kita bisa belajar ya cara mengelola murid kita, menanganinya bagaimana yang tepat. Nah ada 5 posisi ini ya. Nah sekarang kita pelajari mana ya kita sebenarnya jangan sampai pemberi hukuman ya. Jangan-jangan kita dikenal murid kita sebagai pemberi hukuman gitu ya. Oke, nah ini ada kasus ya. Siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ketika posisi kontrol guru itu sebagai pemberi hukuman, gurunya menyampaikan, sudah sana silakan berdiri di depan barisan. Ya. Ketika upacara bendera, nggak pakai atribut, sudah anaknya
begitu datang wes terlambat, nggak pakai atribut, berdiri di depan barisan, gitu ya, suruh berdiri di depan teman-temannya. Kemudian ada lagi hormat pada bendera ya selama 1 jam. Nah, ini adalah posisi kontrol kita ketika kita sebagai pemberi hukuman. Bisa jadi kalimat-kalimat lain ya. Jadi intinya kita memberikan hukuman kepada anak itu berarti kita posisi kontrol kita sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini contoh kalimatnya. Berapa kali ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, ini ya. Kamu kok gitu sih mengecewakan Miss terus. Nah, itu contoh membuat pembuat merasa bersalah ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai teman, ayolah anak-anak ikuti ya aturan sekolah dengan baik. Kalau kali ini nggak apa-apa sih, tapi jangan diulangi ya. Nah, itu ternyata posisi kontrol sebagai teman. Kemudian pemantau. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah ya. Kamu tahu konsekuensinya. Oke, silakan nanti konsekuensinya dijalankan. Nah, itu contoh pemantau. Nah, yang sekarang adalah terakhir posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Bisa melihat perbedaannya nggak, Bapak Ibu semuanya? Bisa ya. Nah, posisi paling ideal kita sebagai guru kira-kira yang mana? Manajer. Nah, sudah menerapkan ini? Dikit? Yang sudah 90% ada? Oh, yang depan iya, yang belakang enggak? Ya, berarti baru separuh ya. Oke, ya. Dan jadi itu tadi posisi kontrol kita. Nah, sekarang kita latihan nih. Kan kita sudah tahu ya contoh-contohnya. Sekarang kalau ada pernyataan seperti ini, kira-kira posisi kontrol kita sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Mr. Jo, pembuat merasa bersalah. Apakah betul? Yeay, betul. Berarti sudah paham ya. Tinggal diterapkan ya. Oke, yang kedua. Sebelumnya. Aku bisa tadi ya. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu ternyata juga pemberi hukuman, gitu ya. Next. Oke, yang ini apa ini? Manajer. Jelas ya kalau pertanyaannya manajer itu dia hanya mengeluarkan pertanyaan pemantik saja. Jadi anak diajak untuk kemudian berpikir, gitu ya. Kira-kira susah nggak Bapak Ibu melakukan ini? Susah ya, karena apalagi objek kita adalah anak SD ya. Tapi meskipun susah itu harus kita mulai. Harus kita mulai sekarang. Kita bayangkan murid kita 20 tahun lagi itu mereka akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa ya. Mereka usianya nanti 27, 28 dan seterusnya. Itu masa di mana mereka akan mencapai puncak kejayaannya gitu ya, untuk kemudian memimpin Indonesia. Jadi kita biasakan untuk kemudian mereka itu bisa berpikir atas apa yang mereka hadapi itu ya. Next, Miss Rahma. Oke. Kalau ini kira-kira apa? Teman. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Oke. Yeay, betul. Next. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi sebagai apa? Pemantau. Wah, pemantau. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Berarti sudah siap nanti untuk dalam keseharian kita menerapkan posisi kontrol ini ya. Tentunya yang kita terapkan adalah posisi kontrol sebagai manajer. Yang dihindari 1 sampai 3. Pemberi hukuman, pembuat merasa bersalah, teman itu dihindari karena nanti efeknya ke anak itu tidak kurang bagus gitu ya. Nah, yang harus kita upayakan selalu adalah sebagai manajer ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa kok keyakinan kelas ya, bukan peraturan kelas? Kalau selama ini kan biasanya kita membuatnya peraturan kelas gitu ya. Iya. Nah, sekarang kenapa kok keyakinan kelas
kelas, bukan peraturan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Itu nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Dan kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja ya, kalau buat keyakinan kelas dengan anak-anak itu sedikit saja, jangan banyak-banyak agar mudah diingat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah. Dan yang tentunya ketika membuatnya semua warga kelas, terutama ya ketika kita membuat keyakinan kelas itu harus terlibat. Contohnya peraturan atau kesepakatan kelas, contohnya apa? Enggak, contoh kesepakatan tidak berkelahi. Oke, dari kata tidak berkelahi itu kan kata belum berupa kalimat positif ya. Nah, itu kita buat dulu menjadi kalimat positif, menjadi apa? Saling menghormati, itu sudah keyakinannya. Sekarang kalimat positifnya dulu Miss, dari tidak berkelahi. Menyayangi teman. Rukun dengan teman atau menyayangi teman. Nah, nilai kebajikannya atau nilai keyakinan kelasnya itu adalah bisa rukun, bisa menghargai, bisa saling menghargai. Kalau peraturan kelasnya tidak membuang sampah sembarangan, kalimat positifnya Membuang sampah. buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelasnya disiplin, rapi, bisa bersih atau kebersihan, bisa ya seperti itu. Jadi nanti ketika kita buat kesepakatan kelas, nanti juga diarahkan untuk membuat keyakinan kelas, gitu nih. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya. Tadi yang restitusi itu proses ya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi di sini ketika ada seorang siswa atau beberapa siswa murid kita itu menghadapi masalah, nah kita mengatasinya atau mengelolanya itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan tindakan, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya keyakinan kelas tadi ya. Nah, apakah langkahnya itu harus benar-benar urut gitu Miss? Harus menstabilkan tindakan dulu, validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Pada prosesnya biasanya bisa bolak-balik gitu ya, tetapi tetap runtutannya nanti harus dilewati agar proses anak menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab itu bisa tercapai, gitu nih. Nah, kemudian nih contoh untuk menstabilkan identitas nih ya. Di sini ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi yang namanya anak berbuat salah atau orang lain berbuat salah itu adalah hal yang biasa. Itu proses dari pembelajaran. Jadi kita tidak langsung ngejudge gitu ya, memang nggak bisa gitu ya. Tapi kita harus selalu berpikir bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini contohnya kalimat yang bisa disampaikan ketika kita menangani murid yang sedang bermasalah itu kita sampaikan, oh berbuat salah itu wajar gitu ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kira-kira panjenengan bisa menyimpulkan, kalau misalnya Banu gitu ya, Banu sedang mukul temennya, nah kira-kira yang akan jenengan katakan pertama kali apa? Nyalain siapa? Astagfirullah, nyalain wali kelasnya. Dipisah dulu ya, dipisah dulu. Terus setelah dipisah apa Miss? Kronologis. Oke, dibawa ke tempat yang lebih nyaman untuk dia. Setelah itu Kronologisnya. Kita tenangkan dulu anaknya, kemudian kita cari tempat yang nyaman, kita duduk berdua, itu ya seperti dialog antara ibu dan anak atau ayah dan anak seperti itu. Kemudian yang pertama kita menyatakan bahwa di sini ibu tidak ingin untuk mengungkit kesalahan yang Mas Banu lakukan, tapi ibu ingin menanyakan Mas Banu tadi melakukan kesalahan apa gitu. Kemudian dijawab oleh muridnya melakukan kesalahan ini misalnya. Nah, kemudian kita
kita berusaha memahami, oh ya, kita menggali kenapa, kita menanyakan kenapa dia memukul temannya seperti itu. Nah kemudian kan dia menjawab bahwa saya memukul temannya karena misalnya diganggu temannya. Nah kemudian kita menanyakan kalau kita memukul teman, menurut Mas Banu itu benar atau salah seperti itu. Nah kemudian Mas Banu akan berpikir itu benar atau salah ya. Nah kemudian ketika dia menyatakan bahwa itu salah, kemudian kita masuk ke validasi keyakinannya tadi bahwa kita oke, kalau menurut Mas Banu salah, apa yang akan Mas Banu lakukan seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah. Sudah lulus ya. Oh iya, jadi ketika ada siswa kita yang salah gitu ya, kita tidak serta-merta nyalahin anak yang pukul kan? Jadi kita menguatkan yang pukul dan yang dipukul sama-sama dikuatkan. Kalimatnya tapi beda ya. Kalau yang pukul, oh iya Ibu maklum, kamu berusaha mempertahankan diri ya. Oh kamu pasti ada alasan. Nah, itu kita berusaha menguatkan si anak yang pukul. Nah, terus si anak yang dipukul pun juga kita kuati gitu ya. Sakit ya Mas ya? Iya. Oh apa yang kamu rasakan? Oh pasti sakit banget ya. Jadi kita berusaha mengambil empati dari dua anak yang mengalami kejadian tersebut gitu ya. Jadi sama-sama kita kuatkan. Nah di sini untuk pelakunya ya, contohnya ini ya, kamu berhak merasa begitu. Jadi si anak, oh aku nggak langsung disalahkan gitu ya, aku nggak disalahkan. Jadi dia akan merasa, oh guruku tidak berat sebelah ya, guruku tetap mau mendengarkan aku seperti itu ya. Itu untuk yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Jadi agar si anak itu tadi ya, dia merasa didukung, dia merasa tidak disalahkan ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan tadi ya teori perilaku manusia itu pasti berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi kebutuhannya ada berapa tadi? 5. Beberapa masih ingat, beberapa lupa ya. Ada berapa kebutuhannya? 5. Nah, ketika tadi sudah ada yang salah gitu ya, ada anak yang salah. Nah, kemudian kita memvalidasi tindakannya dia yang salah itu ya. Pasti kamu punya alasan ya untuk melakukan hal itu ya. Terus atau bisa jadi kalimat-kalimat ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi ketika kita tanyakan ini ya, contohnya kamu pasti punya alasan. Nah dia kan pasti akan menyampaikan alasannya dia. Dan ketika dia menyampaikan alasannya, otomatis dia kan mengakui, oh memang saya salah gitu ya. Kemudian selanjutnya tindakan yang ketiga adalah ketika si anak sudah tahu posisinya, oh iya saya salah, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Nah ini berdasarkan prinsip teori kontrol tadi ya, bahwa dasarnya setiap manusia itu ya, kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah kita tanyakan, oh iya sudah tahu salah ya, nah kamu masih ingat gak keyakinan kelas kita apa? Nah karena dia tadi kan bertengkar sama temannya sampai mukul ya, dia akan berpikir, oh keyakinan kelas yang mana ya? Oh keyakinan kelas menghargai teman, rukun dengan teman. Nah itu nilai-nilai ini yang kemudian kita tanyakan. Tentunya keyakinan kelas ini harus kita berikan dulu ke anak. Di kelas itu memang sudah disepakati dan mereka sudah terbiasa dengan itu. Baru nanti mereka ketika menghadapi masalah dan kita selesaikan dengan segitiga restitusi, mereka akan bisa nyambung jawabnya gitu ya. Apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Menghargai teman, rukun dengan teman gitu ya, menghormati. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu menanyakan keyakinan. Nah pos 3 langkah segitiga restitusi ini bisa kita lakukan secara apa istilahnya, tidak harus urut banget gitu kan, karena biasanya ketika kita ngobrol dengan anak itu kan juga menyesuaikan kondisi psikisnya juga gitu ya. Jadi runtutannya tetap kita jalankan
Tapi untuk pemilihan kalimatnya itu bisa jadi nanti beberapa kalimat ada yang bercampur urutannya gitu nih. Nah, kemudian ya, untuk penutupnya sendiri, dalam penerapan budaya positif ini ya, hendaknya kita sebagai seorang guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi kita itu guru itu sebagai among ya, atau manajer yang menuntun murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini tercantum dalam standar nasional pendidikan gitu ya. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Ini akhir dari presentasi saya. Untuk contoh penerapan segitiga restitusi, insya Allah nanti saya share lewat video, contoh cara istilahnya menyelesaikan masalah yang ada pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sebelum ditutup, ada yang mau berdiskusi terlebih dahulu? Cukup ya? Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah materinya luar biasa ya Bapak Ibu guru di sini. Coba dari pemaparan materi dari Miss Ana ini, apa yang Bapak Ibu guru dapatkan? Oke, angkat tangan. Apa yang sudah Bapak Ibu guru dapatkan? Jadi manajer. Lalu apa? Jadi manajer. Apa yang sudah didapatkan Bapak Ibu guru hari ini apa? Ini kita refleksi. Kebutuhan. Iya, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada lagi? Kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan hidup manusia. Oke, ada lagi? Apa yang sudah didapatkan? Keyakinan. Gitu ya. Gimana setelah mengikuti sesi ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Dari 1 sampai 10, bagaimana perasaannya? Bahagia. 10 bahagia. Kita ini kan dari angka 1 sampai 10. Oh, bahagia gitu ya. Ya, sebenarnya dari saya pribadi saya mendapatkan sesuatu yang banyak gitu ya. Tadi iya, jadi ternyata mungkin beberapa gitu ya. Tadi yang kita sebagai pemberi hukuman, kemudian kita menjadi teman, pemantau, kemudian manajer, dan satu lagi membuat merasa bersalah gitu ya. Ternyata kalau saya pribadi ada beberapa memang yang masih kurang tepatnya. Terima kasih Miss Ana atas materi yang luar biasa hari ini. Semoga kita bisa menerapkan dan bisa membuat kita pribadi dan anak-anak menjadi lebih baik. Selanjutnya acaranya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru atas kehadiran hari ini. Semoga hari ini membawa manfaat, memberi manfaat dan menjadi diri kita lebih baik. Mari kita tutup acara hari ini dengan membaca penutup kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak solihah. Selamat siang, Solih, solihah. Hari ini sebelum kita melanjutkan belajar, Miss Ana mau mengajak kelas ini untuk membuat